Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasanya kali ini saya mau react lagi video tentang ini ya guys. Konsep musik Indonesia semakin diminati anak muda Malaysia. Konsep musik Indonesia banjiri Malaysia ya. Nah, tidak dinafikannya lagu-lagu daripada Indonesia ini sering menjadi favorite anak-anak muda di Malaysia nih. Nah, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Tidak dinafikannya lagu-lagu Indonesia ini benar-benar candu gitu ya guys. Tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia. So, ke mana hala tuju local scene kita kalau kesan dia lambatkan artis Indonesia ni perform kat sini. Dekat Malaysia pun orang menganggap muzik ni macam, oh, kau tak ada masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Malaysia mulai dibuat resah di saat konser demi konser artis Indonesia terus memenuhi panggung di Kuala Lumpur. Semakin banyak suara yang mempertanyakan nasib musisi lokal mereka. Lagu-lagu Indonesia mendominasi tangga lagu digital, tiket konser laris terjual. Sementara sebagian musisi Malaysia mengaku harus bekerja lebih keras untuk merebut perhatian publik di negeri sendiri. Fenomena ini bukan terjadi dalam semalam. Kedekatan bahasa membuat lagu Indonesia mudah diterima masyarakat Malaysia. Ditambah kualitas produksi yang terus meningkat dan promosi melalui media sosial, nama-nama besar dari Indonesia semakin sering dipilih promotor karena dianggap mampu menjamin penjualan tiket. Kondisi inilah yang memicu perdebatan di Malaysia. Sebagian pihak menilai derasnya arus musik Indonesia membuat persaingan bagi musisi lokal semakin berat. Meski ada juga yang berpendapat tantangan tersebut dipengaruhi perubahan industri musik secara keseluruhan. Apapun penyebabnya, satu hal sulit dibantah. Musik Indonesia kini bukan sekadar populer di Malaysia, tetapi telah menjadi kekuatan besar di pasar hiburan negara itu. Ketika ribuan penonton Malaysia rela memenuhi arena konser artis Indonesia, fenomena ini menjadi bukti bahwa karya musisi Indonesia mampu menembus batas negara dan bersaing di tingkat regional, sekaligus memicu diskusi serius tentang masa depan industri musik Malaysia. Supposedly, lagu-lagu Indonesia memang the best lah. I suka sangat. Depends on Malay punya lagu, right? Guys, ini dia penyanyi Indonesia yang paling populer di negeri jiran. Kalau masa ni yang tengah ramai kat Malaysia, lagu daripada Indonesia siapa? Macam yang I tahu tapi I kurang minat, Mahalini. Mahalini. Ya, for me dia besar kat sini. dia untuk era sekarang dia besar. Macam dulu kita tahu Melly Goeslaw lah kan. Melly Goeslaw memang sangat besar lah. Tapi untuk era sekarang Mahalini lah I think. Because macam I tak minat lagu dia, I tak pernah lagu dia pun, tapi I kenal dia. Yes, sebab apa? Sebab my friends, sebab dekat radio. Sebab dia famous lah kan? Yes, betul. So I rasa yang memang kalau era sekarang yang paling meletup so far Mahalini lah I think. Lyodra? I tak pernah dengar. Maybe I pernah dengar lagu tapi I tak tahu dia nyanyi. Maybe lah. Judika I tahu. Judika I suka. Di BCL kita panggil kat sana. Oh, Bunga Cinta Lestari. Ya, I suka. Oh, lagu dia pun sangat sweet. I suka juga. Lagu Tak Bola Balik, lagu dengan Pak Enor Report, lagu-lagu JJ. Oh, lagu-lagu JJ. Lirik dia lebih mendalam lah. Lirik dia lebih kena dan lebih hit compared to Malaysian song. Kalau lagu-lagu macam itu, Suka juga. Yang macam JJ tu pun best. Dari dulu mungkin Wali kot. Band Wali. Semua lagu Wali. Right. Dekat school pun memang semua kebanyakan suka dengar Mahalini, Rizky Febian. Sebab mereka memang memang figure yang sangat besar lah. Sampai lagu-lagu diorang pun, even diorang datang Malaysia pun kita orang sanggup je nak beli tiket diorang. Lagu Mahalini yang paling minat saya, dia lagu judul tajuk dia apa? Lagu Mencintai Ibu. Kakak suka dengar ataupun minat dengan lagu Indonesia? Jadi I suka sebab walaupun di Indonesia, tapi as a Malaysia, kita orang faham je bahasa Indonesia. Kakak minat dengan lagu Indonesia ke? Minat. Saya paling minat dengan Melly Goeslaw. Melly Goeslaw. Yes. Melly Goeslaw dah lama dah. Ya, sebab I seorang yang I lagi suka lagu lama daripada lagu yang trend. And then selalunya lagu lama dia punya maksud lagu tu lebih mendalam. Kalau begini, tu lagu dia kan. So macam I suka lah Melly Goeslaw sebab dia ada lagu untuk pasangan ada, untuk kawan ada, untuk life ada. So seronok lah.
Irwan Shah. Irwan Shah. Oh, dah lagu lama lah. Rosa. Rosa. Oh. Rosa. Ya, Rosa. Artis Biasa yang lama-lama lah kan. Yang lama-lama. Yanti gitu. Pulau Wali kan. Pindah kan. Kalau macam bank tu Juicy Lucy, Sheila on Seven. Then kita ada I tak ingat nama dia, Roni Parulian, tapi lagu dia memang Oh, best. ya, dari Idol kan? Nadi Basalama semua tu, Raisa, oh my god, Raisa best. Afgan also, Rosa. Abang yang paling favourite lagu apa? Saya lagu kumpulan apa? Wali kan? Wali Band tu. Itu Lagu dia yang salah satu yang favourite lagu apa? Lagu apa pun, nama apa tu yang lagu tu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu bapa-bapa tu. Cari jodoh. Cari jodoh. Tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia, kat ZKL, dekat Megastar Arena, dekat mana-mana lah. Latest ni ada Fiz, lepas tu Sukatani, sebelum ni ada Bernadia, Dimasif. Lepas ni pun akan ada beberapa artis Indonesia yang akan datang. So, ke mana hala tuju local scene kita kalau kesan dia lambatkan artis Indonesia ni perform kat sini. So, aku nampak konsert Indonesia memang akan sold out lah. Jarang tak sold out. Kalau tak sold out pun maybe dalam 80% keuntungan tu dah ada kat event organizer. Sambutan dia lebih rancak daripada local scene kita lah. So salah satu sebabnya macam Indonesia sendiri yang dah support. Daripada crowd Indonesia, dia orang support band-band ni lah, ataupun artis itulah sebelum diorang bawa kat Malaysia. So Malaysia just event organizer ni dia nampak peluang untuk buat duit je. Dia cakap crowd ni FOMO. So apa kata kita bagi dia Bernadia, apa kata kita bagi dia Nadine Amiza. So sold out, artis Indonesia untung, event organizer pun untung. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata crowd puas hati kan dengan show tu kan. Tapi macam baru-baru ni pun latihan Pesta Pora, ada Sheila on Seven pun semua orang sanggup pergi, sanggup buat Atome, sanggup buat Shopee Pay later kan, nak bayar tiket. Bagi aku benda tu macam kesan dia ada nampak kesan sanggup orang tergila-gilakan artis Indonesia. Tapi kalau local show, jom lah kita buat pay later. Tak nak siapa dia ni, macam tu. Band lokal pun terpaksa menagih simpati dekat event organizer. So jadi payment dia orang rendah lah kan. So kalau payment rendah, contoh sepatutnya band tu dibayar dengan harga 2,000 ke 3,000, tapi dia lowball sampai dapat 150 je. 150 kena bahagi pula dengan 4 orang, macam mana kan. So dia jadi tak adil lah kat situ. Nak kena tunjuk pula portfolio. Local band ni pernah perform dekat luar ke, pernah perform berapa ramai crowd ke. So jadi macam portfolio tu jadi benda paling penting lah. So kalau tak sebelum ni, band-band lokal kita pun dibayar dengan harga yang okey, walaupun still lowball tapi masih boleh cari makan lah. Sekarang dah susah kita nak nampak opening beberapa local band lah untuk artis. Konsert musik Indonesia banjiri Malaysia ya, dan lagu-lagu Indonesia juga menjadi kegemaran anak muda Malaysia, dan itu adalah apa tu namanya, kehebatannya lagu-lagu daripada Indonesia ini. Itulah dia ya videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.